Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1201. Dia adalah seorang berserker. Selain itu, dia lebih suka peralatan yang berorientasi pada kekuatan. Faktanya, setiap peralatan di bawah peringkat epik yang dia lengkapi sekarang berfokus pada kekuatan. Peralatan epik yang berorientasi pada kekuatan adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Namun, hanya bisa mendapatkan peralatan epik sudah sangat sulit. Ingin mendapatkan peralatan epik yang sangat cocok untuknya bisa dibilang mimpi. Bagaimana mungkin equipment yang sangat bagus untuk berserkers bisa jatuh ke tangan swordsman? Saya harus mendapatkannya. Sayangnya untuk Brute Spear, meskipun dia menginginkan Angry Tyrant, seperti yang dikatakan Si Feng, dia memang tidak dapat menghasilkan peralatan epik tingkat atas yang sama atau lebih unggul dari Bracer. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia hanya memiliki dua item di tangan yang lebih berharga daripada Angry Tyrant. Salah satunya adalah item yang diinginkan Bunga Tujuh Dosa, sementara yang lainnya adalah alat peringkat epik Soul Orb. Akhirnya, Brute Spear menggertakkan giginya saat dia berkata, apa menurutmu aku tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bahkan lebih tinggi nilainya? Saya memiliki alat epik di sini. Ini pasti lebih berharga daripada Bracer's Angry Tyrant Anda. Jika Anda bisa mengalahkan saya tidak keberatan memberikan alat epik ini kepada Anda. Petik 2. Alat epik umumnya lebih berharga daripada senjata dan peralatan epik karena alat epik tidak mengambil slot peralatan pemain. Pemain dapat menggunakan alat epik meskipun itu ada di ruang tas mereka. Oleh karena itu, harga alat epik umumnya 2 kali lipat dari peralatan epik, terlebih jika itu adalah alat epik dengan atribut yang bagus. Alat epik, Si Feng pura-pura ragu saat mengatakannya. Namun dalam hati, dia sangat bersemangat. Baiklah, mari kita tanda tangani kontrak. Dia sengaja mengekspos atribut Angry Tyrant tepatnya untuk mengumpan Brute Spear. Sekarang, dia telah berhasil. Adapun apakah alat Brute Spear akan bertaruh adalah Soul Orb atau tidak, Si Feng 100% yakin itu. Peralatan epik sudah cukup langka. Peluang Brute Spear mendapatkan dua alat epik pada tahap permainan ini lebih rendah daripada memenangkan lotre. Saudara Ye Feng, apakah benar-benar perlu melakukan ini? Melewati Monarch bingung saat dia melihat Si Feng menandatangani kontrak dengan Brute Spear. Awalnya, jika seluruh kelompok mereka bertarung melawan Brute Spear, mereka memiliki lebih dari 70% peluang untuk menang. Sekarang, bagaimanapun, Si Feng melawan Brute Spear secara 1 lawan 1. Bahkan jika Si Feng sangat kuat, menurut pendapat Passing Monarch, Si Feng akan beruntung memiliki peluang kemenangan bahkan 30%. Bagaimanapun, Si Feng sudah menggunakan skill berserknya. Sementara itu, Si Feng sebenarnya mempertaruhkan epic equipment dengan peluang serendah itu. Ini benar-benar gila. Hahaha, si bodoh itu benar-benar menandatangani kontrak. Bos Brute benar-benar beruntung. Dia tidak hanya mendapatkan alat epik dari menyelesaikan misi kali ini, tetapi dia bahkan akan mendapatkan sepasang penyangga yang sangat baik untuk berserker. Petik 2. Betul sekali. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan diungkapkan orang itu ketika mereka melihat kekuatan yang diungkapkan Bos Brute. Dengan tambahan Epic Brachers ini, Bos Brute akan memiliki total 3 peralatan epik. Dia pasti akan menjadi berserker nomor 1 dari Sin of Pride kita dengan ini. Petik 2. Beberapa rekan Brute Spear memulai diskusi diam-diam di antara mereka sendiri saat mereka melihat Si Feng. Mereka semua menganggap Si Feng sangat bodoh untuk memberikan peralatan yang sangat bagus tersebut. Sebagai ahli puncak, Si Feng memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun, Brute Spear juga ahli puncak. Menurut pendapat mereka, jika itu sebelum Brute Spear menyelesaikan misinya, dia kira-kira memiliki peluang 60% untuk menang. Alasan evaluasi bullish ini adalah Brute Spear telah menjadi high demand. Setelah dia berubah, atribut utama dan fisiknya akan menerima peningkatan 20%. Jika kedua belah pihak hampir sama dalam atribut dan standar tempur, peningkatan 20% pada fisik akan memungkinkan Brute Spear untuk mencapai kemenangan yang luar biasa. Satu-satunya cara Si Feng bisa mengganti perbedaan ini adalah dengan mengaktifkan skill berserk. Namun, sejauh yang mereka tahu, Si Feng telah menggunakan skill berserknya dan tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Ini membuat Si Feng kehilangan kesempatan menang.
Sementara itu, sekarang setelah Brute Spear menyelesaikan pencariannya, kekuatannya telah menerima peningkatan yang cukup besar. Bahkan jika standar tempur Si Feng di atas Brute Spear masih memiliki peluang kemenangan 90%. Dengan kontrak yang ditandatangani, kedua belah pihak menjauhkan diri dan memberi Si Feng dan Brute Spear ruang yang cukup untuk duel. Saat pengatur waktu duel mulai menghitung mundur, Brute Spear mengambil tombak merah yang tersandang di punggungnya dan membanting pantat tombak itu ke tanah, menyebabkan gempa bumi. Sebagai terima kasih telah memberiku Brachers Angry Tyrant, aku akan membiarkanmu mendapat kehormatan untuk menyaksikan kekuatan penuhku, ejek Brute Spear. Awalnya, saya bermaksud menyimpan kekuatan ini untuk bersaing melawan Bard untuk posisi berserker nomor 1 di grup. Mengatakan demikian, Brute Spear mengeluarkan teriakan pelan saat seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang menyengat. Asap hitam pekat ini dengan cepat membungkus seluruh tubuh Brute Spear. Di saat berikutnya, berserker mulai berubah. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi iblis. Namun, tidak seperti Ranger berpakaian hitam sebelumnya, bentuk Demon Brute Spear memiliki 3 pasang sayap. Aura yang dia pancarkan juga jauh lebih kuat daripada Ranger berbaju hitam. Sama sekali tidak ada perbandingan. Kita ditakdirkan, setelah melihat bentuk Demon Brute Spear, untaian terakhir dari harapan melewati Monarch yang menempel untuk lenyap seluruhnya. Pada saat ini, rekan Brute Spear juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, setelah semua menerima ketakutan dari transformasi Brute Spear. Ini adalah iblis yang mulia. Luar biasa, iblis tinggi tidak bisa dibandingkan. Dengan transformasi ini, Bos Brute pasti akan menjadi berserker nomor 1 di Scene of Pride kita di masa depan. Setelah pemain iblis berubah menjadi iblis, mereka masih memiliki peringkat, yang juga merupakan alasan mengapa pemain iblis setengah tingkat lebih kuat dari pemain biasa. Saat pemain pertama kali mendemonstrasikan, mereka akan mulai sebagai setan rendah. Setelah itu, mereka dapat berpromosi ke High Demons melalui berburu sejumlah besar jiwa pemain. Namun, promosi lebih lanjut setelah mencapai peringkat iblis tinggi bergantung pada lebih dari sekedar memanen jiwa yang cukup. Seseorang juga perlu memiliki status yang sesuai, dengan kata lain, mencapai kemuliaan. Sementara itu, setelah Brute Spear menyelesaikan misinya di Pulau Iblis, dia dipromosikan dari iblis tinggi langsung menjadi Baron. Hasilnya, kekuatannya juga mengalami peningkatan kualitatif. Hahaha, jadi inikah kekuatan iblis Baron? Benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Brute Spear mau tidak mau menikmati kekuatan barunya ini. Pemain iblis peringkat Baron menerima peningkatan 30% untuk atribut dan fisik mereka saat diubah. Saat ini, atribut dan fisik tubuhnya sudah berada di standar tingkat 2. Satu-satunya hal yang dia kurang sekarang adalah keterampilan tingkat 2. Selain itu, dia sudah bisa dianggap sebagai pemain tingkat 2. Perbedaan antara kelas tier 2 dan tier 1 jauh lebih besar dibandingkan antara kelas tier 1 dan tier 0. Jika kelas tingkat 2 bertarung melawan kelas tingkat 1, bahkan tanpa menggunakan keterampilan apapun dan dalam situasi di mana kedua belah pihak berada pada level yang sama, kelas tingkat 1 tidak akan berdaya untuk melawan. Setelah Brute Spear meregangkan tubuhnya sedikit, mata merah darahnya beralih ke Swordsman di depannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu merasakan keputusasaan sekarang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1202. Ketika Brute Spear hanya berjarak 12 yard, Si Feng tiba-tiba menginjak tanah, meninggalkan bayangan di posisi aslinya saat dia berlari lurus ke Berserker. Sangat cepat. 5 anggota Flower of Seven Sins yang menyaksikan dari samping tercengang ketika mereka melihat Si Feng muncul di hadapan Brute Spear dalam sekejap mata. Si Feng jelas merupakan pendekar pedang tercepat yang pernah mereka lihat. Jika mereka bertarung melawan Si Feng sekarang, mereka akan tertangkap basah jika mereka tidak berhati-hati. Selain itu, gerakan dan penilaian Si Feng juga sangat tajam. Tidak seperti berserker yang menggunakan pedang besar atau kapak pertempuran, berserker yang menggunakan tombak memiliki jangkauan serangan yang lebih jauh. Tombak mereka bisa mencapai kira-kira 2 yard lebih jauh dari senjata lainnya. Jarak serangan optimal untuk berserker yang memegang tombak adalah antara 4 dan 8 yard. Sementara itu, Swordsman yang menggunakan pedang panjang memiliki jangkauan serangan optimal antara 1 dan 3 yard. Meskipun aura pedang mereka bisa mencapai hingga 5 yard, musuh yang berdiri dalam jarak 4 hingga 5 yard dapat dengan mudah menghindari serangan seperti itu dengan mundur 1 atau 2 yard. Jika seorang Swordsman yang menggunakan pedang panjang ingin menekan berserker yang memegang tombak,
cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendekat dan bergerak dalam jarak 1-3 yard dari yang terakhir. Dengan cara ini, berserker tidak bisa memanfaatkan tombak secara maksimal. Sebaliknya, jika si Feng membiarkan Brute Spear secara bertahap mendekatinya, bahkan sebelum dia mencapai jangkauan serangannya, Brute Spear sudah akan mulai menyerang, situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi si Feng. Karenanya, mengambil inisiatif menyerang untuk melancarkan serangan cepat adalah keputusan yang sangat bijak. Anda memiliki reaksi yang cepat, aku akan memberimu itu. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Petik 2. Brute Spear memang terkejut dengan kecepatan dan penilaian si Feng. Namun, sementara orang lain mungkin kesulitan mengikuti kecepatan si Feng, dia bisa melihat gerakan pendekar pedang dengan sempurna. Selain itu, karena fisiknya yang membaik, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang sekelilingnya. Saat ini, dia bisa melihat semuanya dalam radius 20 yard. Faktanya, saat si Feng bersiap untuk mengambil tindakan, dia sudah tahu apa yang akan dilakukan si Feng. Tebasan angin puyuh. Setelah lama mengantisipasi serangan si Feng, Brute Spear menyapu tombak di tangannya secara horizontal, gerakannya mampu memberikan pukulan serius ke semua musuh dalam radius 10 yard. Sebuah ledakan terdengar di udara saat dia mengayunkan tombak merah tua, tombak itu bergerak sangat cepat sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Sementara itu, si Feng saat ini masih berjarak 6 yard dari Brute Spear. Pada saat dia bisa mulai menyerang Brute Spear, tombak berserker sudah lama mendarat padanya. Meskipun tombak itu lebih lemah dari pedang besar dan kapak perang dalam hal kekuatan mentah, tombak itu lebih unggul dalam hal kecepatan. Peng! Tombak dan pedang bertabrakan, dampaknya memaksa si Feng mundur beberapa langkah. Betapa tingginya tingkat penyelesaian keterampilan. Si Feng sedikit heran saat dia melihat Brute Spear, yang tetap tidak terpengaruh oleh dampaknya. Jika berbicara murni dalam hal atribut kekuatan, dia harus melampaui tombak kasar bahkan setelah yang terakhir berubah. Bagaimanapun, ada celah 5 tingkat di antara mereka. Selain itu, kualitas senjata dan perlengkapannya juga jauh lebih unggul dari Brute Spear. Meskipun demikian, dia masih dipukul mundur pada akhirnya. Satu-satunya penjelasan untuk situasi seperti itu yang terjadi adalah tingkat penyelesaian skill Brute Spear. Ketika tingkat penyelesaian keterampilan seorang pemain mencapai persentase tertentu, keterampilan yang mereka gunakan akan menghasilkan beberapa efek tambahan. Misalnya, ketika Warwind Slash kelas berserker mencapai tingkat penyelesaian 99% atau lebih, selain memiliki kekuatan destruktif yang lebih besar, skill tersebut juga akan datang dengan efek knockback. Tingkat penyelesaian keterampilan 99%. Ini adalah tingkat penyelesaian yang si Feng hanya bisa sesekali capai ketika tubuh dan pikirannya berada dalam kondisi yang sangat baik. Meskipun begitu, berserker di hadapannya mampu mencapai prestasi ini dengan santai. Apakah ini kemampuan tersembunyi dari seorang bangsawan iblis? Si Feng tidak percaya bahwa Brute Spear sendiri mampu mencapai tingkat penyelesaian yang begitu tinggi. Bagaimanapun, berserker baru saja dipromosikan menjadi Iblis Baron. Setelah berubah, atribut bonus yang dia terima seharusnya jauh lebih tinggi daripada ketika dia hanya seorang High Demon. Dia seharusnya mengalami kesulitan besar dalam mengendalikan kekuatan yang baru ditemukan ini dengan segera. Dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa tingkat penyelesaian yang tinggi ini adalah kemampuan tersembunyi dari seorang bangsawan iblis. Di masa lalu, si Feng tidak pernah mendapat kesempatan untuk melawan seorang bangsawan iblis. Atau dengan kata lain, dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Akibatnya, dia hanya memiliki sedikit informasi tentang pemain iblis. Adapun kemampuan tersembunyi bangsawan iblis, belum ada orang bodoh yang mengungkapkan rahasia seperti itu. Tidak heran Chen Su berkata bahwa kamu kuat. Atribut kekuatan Anda sebenarnya sangat tinggi. Melihat tombaknya yang masih gemetar, Brute Spear mau tidak mau menoleh untuk melihat si Feng. Setelah pertukaran singkat ini, dia semakin menyukai bracers di lengan si Feng. Bahkan setelah berubah menjadi iblis, dia masih lebih lemah dari si Feng dalam hal kekuatan. Jika dia bertarung melawan swordsman lain saat ini, situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Satu-satunya penjelasan untuk ini adalah senjata dan peralatan si Feng. Setelah mengatakan itu, Brute Spear langsung menggunakan cas pada si Feng, tombak di tangannya menusuk jantung si Feng. Ketika Brute Spear menggunakan cas, dia menjadi seperti bintang jatuh. Dia tidak hanya sangat cepat tetapi juga memberikan tekanan kuat pada si Feng. Namun, tekanan ini tidak datang dari Brute Spear sendiri.
Sebaliknya, itu adalah efek jera yang muncul ketika tingkat penyelesaian cas mencapai 99% atau lebih. Efek tersembunyi ini mengurangi kecepatan reaksi lawannya sebesar 20% dan kecepatan gerakan serta kecepatan serangan sebesar 40% selama 1 detik. Ketika Brute Spear berada dalam jarak 6 yard dari si Feng, tombak merah di tangannya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya merah. Bos Brute akhirnya menggunakan jurus khasnya, kata seorang assassin yang akrab dengan Brute Spear, sambil terkekeh. Ini adalah teknik kombinasi yang digunakan Brute Spear untuk mendapatkan ketenaran bagi dirinya sendiri di Flower of Seven Sins, menggabungkan teknik bertarung dengan skill sistem untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kecepatan cahaya. Awalnya, Chas telah mengizinkan tombak merah Brute Spear bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, selama dia menggunakan Chas, dia akan mentransfer kekuatan seluruh tubuhnya ke tombaknya, menerapkan akselerasi tambahan seketika itu akan mencapai targetnya. Kecepatan ini membuat serangan itu hampir tidak mungkin untuk dihindari atau diblok. Peng! Pada saat kritis, si Feng mengaktifkan pari. Ketika tombak merah itu bersentuhan dengan pedangnya, si Feng langsung merasakan kedua lengannya tiada rasa. Seluruh personelnya juga terpaksa mundur 6 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Dia memblokirnya. Brute Spear tercengang sekarang. Seberapa tinggi agility-nya? Kecepatan petir yang dia lakukan kali ini adalah yang paling sempurna sejauh ini. Secara logis, setelah memasukkan efek penekanan dari Chas-nya, si Feng seharusnya tidak mampu mengeksekusi pari sama sekali. Karena memang begitu, mari kita lihat apakah kecepatan reaksimu atau kecepatan seranganku lebih cepat. Mengatakan demikian, Brute Spear mengepakkan sayap di punggungnya dan mulai melayang di udara. Tubuhnya kemudian terbelah menjadi 3, dan ketiganya menyerang si Feng secara bersamaan dari arah yang berbeda. Skill yang dia gunakan disebut Demon Flash, sesuatu yang dia pelajari setelah menjadi Baron Demon. Itu memungkinkan dia untuk menyerang lawannya dari 3 arah, dan setiap klon mencerminkan tubuh aslinya dengan sempurna. Dia juga tidak perlu mengontrol bayangan cerminnya karena mereka akan melakukan tindakan yang sama seperti yang dia lakukan. Selama serangan itu, dia dan klonnya juga akan mendapatkan dorongan kecepatan gerakan yang sangat besar. Secara keseluruhan, itu adalah skill yang berkali-kali lebih kuat daripada Chas.